Orang mau punya niat apa sama kita ya kan, yang tahu siapa coba, ayo ya. Kita mungkin hanya bisa punya intuisi, tapi nggak mungkin juga kita akhirnya jadi menuduh orang tanpa bukti yang jelas ya kan. Entar malah kita dikira halu cari-cari gitu kan. Di readingan kali ini ya kita punya tema apa nih teman-teman ya, per zodiak. Dan kali ini kita bakalan nyampe ke teman-teman Capricorn ya, ke teman-teman Capricorn. Alright. Yang terlihat jelas niatnya sama kamu, yang terlihat jelas ya niatnya sama kamu. Yuk kita intip ya teman-teman ya, niat dia yang kamu pikirin pada saat ini ya sama kamu. Right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. General ya teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau terbuka ngedengerinnya gitu kan, ngelihatnya dari sudut pandang yang positif. Oke ya, timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin juga boleh, kapan aja boleh. Oke, kita bagi menjadi 3 cerita. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Dan kalian gak perlu pilih cerita, gak perlu pick a card juga ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini adalah cerita kalian semua. Alright teman-teman, kita mulai ya. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, yang terlihat jelas niatnya sama kamu buat teman-teman Capricorn di cerita yang pertama. Karakter orangnya ini kayak gimana sih karakter? Orangnya itu asik banget, gaul banget gitu. Jadi humble, ramah, menyenangkan, ceria gitu ya. Jadi benar-benar ceria banget gitu. Kalau ngomong sama dia tuh berasa apa ya? Nyenengin ya. Nyenengin ya. Pingin tahu banget orangnya, agak sedikit kepoan gitu ya, tapi komunikasinya sih oke. Jadi kalau ketemu sama orang tuh dia gampang banget akrab, tapi jangan salah ya, walaupun dia gampang akrab tapi dia tuh orangnya pendendam banget. Jadi kalau misalkan ya kamunya salah ngomong atau kayak gimana, dia bakalan bisa tersinggung ya, moody, gampang banget terbawa suasana. Walah ya, agak ini ya teman-teman ya, tinggi badannya dia rata-rata, terus badannya juga sintal ya, berisi. Finansialnya dia oke ya, di atas rata-rata, agak sedikit materialistis juga teman-teman. Dan dia fokus sama keluarga. Kalau dia udah sayang sama keluarga, dia bakalan ini banget ya, ngebelain banget ya kayak gitu. Ini adalah ciri-cirinya dia ya. Lalu sekarang kita bakalan baca positif atau negatif sih niatnya dia gitu kan, positif atau negatif. Ini positif sih teman-teman ya, positif. Jadi memang niatnya dia baik ya, niatnya positif. Terus niatnya orang ini buat ngedeketin kamu tuh apa sebenarnya, walaupun dia positif ya. Ini ada cerita-cerita tentang masa lalu di mana dia nggak bisa membuka hati kepada yang lain gitu kan, di mana dia itu nggak bisa move on gitu kan, dan kepinginnya balikan lagi sama kamu. Jadi ya kalau dilihat ini adalah hubungan bolak-balik ya, hubungan bolak-balik yang nggak karu-karuan bolak-baliknya, gitu-gitu aja ceritanya gitu-gitu aja ceritanya, tapi nggak bisa ke lain hati selain sama kamu. Waduh ya, dia susah sih belajar melepaskan, tapi dia tahu bahwa berhubungan sama kamu ya itu juga nggak akan membawa kebaikan buat kamu juga buat dia gitu, seperti ini ya. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan buat nanggepin niatnya orang ini? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya belajar melihat dari sudut pandang yang luas ya teman-teman ya. Artinya jangan hanya melihat dari satu sisi saja gitu kan, dari sisi bahwa aku masih mencintaimu atau kamu masih mencintaiku, tapi lihatlah dari sudut pandang yang luas. Hati-hati terperangkap hasrat sesaat gitu kan, gak usah baper-baperan ya, tapi lihat dengan jelas, dengan realistis, dengan jauh lebih logis. Mungkin gak sih ini gitu? Kalau gak mungkin ya udah saatnya move on. Dan gak harus yang namanya tiba-tiba nggak gimana gitu, saling nggak kenal gitu ya, tetap aja baik-baik gitu, nggak apa-apa, yang penting udah ada batas gitu ya. Seperti ini di cerita yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju cerita yang kedua buat teman-teman Capricorn. Karakter orangnya ini kayak gimana sih? Orangnya itu kerja. Jadi pikirannya dia itu sibuk banget ya sama pekerjaan. Terus abis gitu waktunya juga habis buat orang lain gitu. Ini yang agak-agak ngeselin kalau sebagai seorang pasangan ya. Harus ngerti kalau kamu pasangannya dia, harus ngerti kalau dia itu lebih akan mengutamakan ya orang lain ketimbang dirinya dia sendiri ataupun orang yang dia sayang ya. Karena apa? Karena yang suka sama dia, merasa didengarkan dia, merasa diarahkan sama dia tuh banyak gitu. Jadi
waktunya dia habis buat orang-orang di sekitarnya dia, karena memang dia sosok pendengar yang baik sih, dan pinter banget yang namanya memahami perasaan orang di sekitarnya dia. Ya sibuk banget orangnya, sibuk sama orang lain gitu ya, sibuk ngedengerin orang lain ya, seperti ini. Terus positif atau negatif sih niatnya sama kamu? Ada Saturnus. Kalau ditanya apakah ini positif atau negatif, ya bisa jadi negatif ya, karena dia memang berusaha mendekat, mencari tahu gitu kan, memang berusaha seperti itu sih teman-teman ya. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan buat nanggepin ini gitu ya, nanggepin niat orang ini ya? Ya belajar apa adanya aja gitu ya, belajar apa adanya aja, jangan menutupi, karena ini bisa jadi ini masalah struktural ya teman-teman ya. Niatnya itu bisa jadi masalah struktural gitu ya. Oh no, sorry ya, ini kalau dilihat tadi niatnya kurang baik ya, niatnya negatif, dan berusaha banget ngedeketin kamu, berusaha banget gitu kan mendekat gitu. Karena apa? Karena dia punya perasaan sama kamu, karena dia punya perasaan sama kamu, jadi kepingin menjalin satu hubungan tapi nggak mau orang lain tahu kalau misalkan kalian itu menjalin satu hubungan, kepinginnya kayak gitu. Jadi niatnya kurang baik ya teman-teman. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nggak usah ditanggepin sama emosi sih teman-teman ya. Artinya kalaupun kamu marahlah dalam hati, tapi yang benar-benar negornya atau kayak gimana ya elegan gitu. Bisa nggak kalau emosi tetap elegan? Bisa, latihan ya. Belajar sabar, nggak yang namanya terbawa emosi sesaat, karena itu rugi banget kalau misalkan kamu emosi untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi ya kalaupun mau ditegur, tegurlah dengan sangat elegan sekali. Caranya gimana Kak? Kalau emosi kan udah aja emosi gitu. Iya, latihan itu jam terbang ya, jam terbang. Ya, alright. Ini adalah cerita yang kedua ya, Jadi ya jangan ditanggapin sama emosi ya, belajar sabar. Oke. Yang ketiga, karakter orang ini kayak gimana sih? Karakternya orang ini kayak gimana? Ini orangnya mau belajar ya, terus abis gitu juga pinter ya. Dia ini orang yang pinter, suka belajar, seumuran ya sama kamu, terus smart, wawasannya cukup luas, baik sih. Suka traveling, dan dia cukup beruntung untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, pekerjaan ya, hal-hal seperti itu dia cukup beruntung. Ada aja yang nolongin gitu, ada aja jalannya kayak gitu. Positif atau negatif sih niatnya orang ini ya, positif atau negatif? Agak sedikit negatif ya teman-teman ya. Lalu niatnya apa? Ini dia nih, kalau kita bicara masalah spiritual ya, bisa jadi dia itu pernah punya cerita di mana dia asumsikan bahwa apa yang terjadi itu karena salahnya kamu gitu. Jadi deketinnya ya mau nyalain aja gitu ya. Nyalain aja. Terus juga kalaupun ini hubungan nggak ada ujungnya nih ya, hubungan yang lagi nggak jelas gitu kan, kemana saling nyalain gitu ya, begitulah, agak nggak jelas hubungannya ya, renggangnya karena saling menyalahkan ya. Seperti ini. Oke ya, ini buat teman-teman Capricorn. Lalu apa yang kudu dilakukan, yang sebaiknya dilakukan untuk nanggepin orang ini ya, nanggepin niatnya orang ini? Ya udah, prioritaskan hal-hal yang harus diprioritaskan, jangan terlalu terbawa sama perasaan ya teman-teman ya. Jangan terlalu larut lah ya dalam perasaan, fokus ya, belajar untuk menguasai diri atau perasaan, seperti itu. Oke ya, seperti ini. Alright, buat teman-teman ya, yang jelas seperti apapun niatnya orang sama kita nggak pernah akan tahu gitu kan. Dalamnya hati orang itu siapa sih yang tahu? Nggak ada gitu. Dalamnya hati kita aja kadang-kadang kita nggak tahu ya kan. Ya pasti masih banyak yang bingung juga. Nah apalagi orang lain gitu kan. Jadi nggak perlu yang namanya kita seperti apa. Alam semesta akan menunjukkan orang tersebut baiknya seperti apa, orang tersebut punya niat kayak gimana. Jadi semuanya berdasarkan waktu ya. Nggak usah yang namanya terlalu banget terhadap sesuatu. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda ya, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.